Tradepreneur, selamat datang kembali. Hari ini adalah momen yang penting sekali untuk kamu yang ingin tahu cara memprediksi roadmap Eye of Future daripada Astronaci, dan kita akan implementasikan untuk melihat arah IHSG dalam beberapa minggu atau bahkan bulan ke depan. Stay tune, pastikan nonton sampai habis karena ini berguna banget buat kamu, karena hanya Astronaci satu-satunya sejak 12-13 tahun yang lalu kita selalu mempertunjukkan bagaimana cara yang membuat market forecast dan analisis-analisis Astronaci setelah resmi sejak 2019 dimasukkan ke dalam Bloomberg Terminal. Jadi kita adalah authorized Bloomberg International Partner. Ya, jadi analisis yang kita buat Anda bisa akses melalui Bloomberg Terminal secara gratis kalau Anda langganan Bloomberg Terminal. Jadi bagi yang tahu tentang Bloomberg Terminal, tentunya Anda akan tahu bahwa tidak semua orang bisa menjadi Bloomberg Partner karena perlu kualifikasi dan tentunya analis-analisnya juga tersertifikasi standar internasional. Dan hari ini kita akan sharingkan, ini adalah salah satu bentuk astrologi model yang kita pakai di ilmu astronaci. Ini forecast dibuat di bulan Juli 2020. Dan garis merah ini adalah forecast ke depan. Ini salah satu eye of future yang sering kali kita gunakan pada saat market lagi crash, terus kemudian kita ingin tahu ini ke depannya kayak gimana, dan sangat membantu ya. Jadi ini 2020, ini juga dipublish di Eclipse Academy Eye of Future Report. Bagi kamu yang mungkin dulu pernah di Eclipse Academy, bisa di-review kembali, dicek lagi emailnya. Tentunya pasti akan menemukan gambar ini. Dan setelah kita menunggu 2 tahun, hari ini adalah tahun 2022. Faktanya 2021 gambar garis merah itu terjadi. Ini adalah forecast daripada Eye of Future-nya Astronaci. Dan riset-riset seperti ini bisa kamu nikmati di A-Club Super App. Saya tahu sekarang banyak banget orang-orang yang ya mereka oke-oke lah ya. Mereka bikin YouTube, mereka berikan market research. Tapi salah satu keunggulan daripada Astronaci adalah the eye of future. Selain bisa menunjukkan roadmap kayak begini, berikutnya adalah tanggal berapa harga naik turun seperti biasa. Ya mungkin dulu atau mungkin sekarang Tradepreneur baru ketemu kita, silakan nanti cari di YouTube ya, kapan IHSG rebound untuk keywordnya. Jadi akan lihat gimana exactly kita nemuin tanggal berapa harga naik dan turun based on planetary cycle. Alright. Nah, ini adalah Outlook IHSG yang kita juga bagikan di iClub Super App. Jadi hari ini, karena ini adalah major trend sharing, saya bisa bagikan buat Anda semua. Ini kita buat tanggal 14 Januari 2022. Saya petakan wave analysis completely mulai dari Mei 2021. Terlihat di sini adalah wave 1, kemudian wave 2. Ya, dan di bagian ini adalah subdivision ABC running correction, di dalamnya adalah ABC non ideal di mana ini 1 2 3 4 5. Jadi ini completely wave 1 dan kedua. Duanya bentuknya adalah complex correction penan, maka wave 4-nya adalah ABC correction. Di sini double sideways juga. Jadi kalau kita lihat ini 2 ketiganya ada 5 wave, terus kemudian 3 keempatnya ini ada ABC correction dalam bentuk penan, dan sekarang harusnya 4 akan menuju ke 5. Jadi kalau sebelumnya ada yang komplain, kenapa IHSG tidak 7.000? Katanya 7.000. Ya, arahnya akan tetap ke 7.000, bahkan 7.200. Tetapi kalaupun dia misalnya terlambat nggak nyampe Desember, ya lucu juga sih kalau saya yang disalahin gitu ya. Kalau saya yang punya market mungkin ya boleh nyalain saya gitu. Saya juga pingin kalau bisa besok ke 8.000 sekaligus ya. Setuju nggak? Tapi basically kita mesti objektif dan kita mesti doakan dong indeksnya naik. Kadang saya nggak habis pikir orang-orang yang masyarakat Los Santos ini lucu juga. Seakan-akan mereka nggak happy kalau indeks kita itu ke 7.000. I don't know what they think, tapi yang jelas analisis is analysis, forecastnya tetap terjadi. Mungkin mereka-mereka ini atau mungkin Anda yang merasa kenapa nggak 7.000, mungkin Anda baru ya 1-2 tahun di market, but I have been through like almost 15 years now, keseluruhan dari waktu saya melihat market. Prinsipnya eye of future dari asuransi kayak gini akan terjadi pada akhirnya. Memang ada delay, dan delay itu wajar. So, kalau kita lihat ini plannya akan terjadi sesuai rencana, misalnya pada akhirnya nanti, maka Anda akan perhatikan di mana ini wave 1, 2, 3, nanti akan satu lagi, dan 4 lalu ke 5. Sehingga ini pada akhirnya adalah wave 1 besar, 2, 3, ini 4, dan ini ke 5. Nah, setelah itu mungkin ada satu movement jatuh lagi karena di bawah ada beberapa gap yang harus ditutup. Jadi ini plan roadmap yang perlu Anda
catat, Anda bisa screenshot dan bisa di print. Mudah-mudahan ini terjadi sesuai yang kita harapkan, jangan didoain bearish tentunya. Dan dalam kondisi apa itu akan berbahaya? Basically selama area ini ya, ini tidak bukan di break sih, tidak trading di bawah sini. Ini bahaya kalau udah sampai price actionnya kayak begini. Tapi kita tahu bahwa di sini konsolidasi besar juga. Bisa aja ini price-nya akan terus kayak begini nih. Break sideways lagi misalnya. Karena kalau Anda lihat dari episode sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa indeks kita tetap masih akan sideways, tapi kuartal 3 di 2022 itu sejak tahun 2020 saya sudah sampaikan ya, bulan Mei kalau nggak salah, itu ending daripada segala drama COVID itu mungkin akan berkurang. So, kita langsung bahas juga dari sisi momentumnya. Ini saya pakai stokastik RSI dan 2 period. Kalau kita perhatikan di sini, ini yang hijau ini, blok hijau, kotak hijau ini adalah momentum yang lebih panjang. Nah, kita sebenarnya masih ada bearish momentum dari skala momentum yang time frame, bukan time frame tapi parameter yang lebih besar. Tapi di sini ada golden cross daripada oscillatornya. So, artinya bisa saja ini posisinya sideways dulu, terus kemudian baru nanti begitu hijau dia running lagi satu cycle. Nah, di Eclipse Academy saya udah kasih tahu tanggal berapa saja di sini ya, tanggal-tanggalnya. Jadi kalau Anda butuh informasi tanggal dan trading strategi serta belajar, saya pimpin tim kita, saya dampingi Anda, saya pimpin Anda tiap hari untuk bisa menghadapi market baik enak maupun gak enak. Silahkan ke Eclipse Super App dan Anda akan belajar banyak banget. I guarantee you for that. Oke. Nah, ini kita kasih roadmap lagi. Tadi sama kayak 2020, sekarang yang 2022 versionnya. Ini harusnya akan terus up ya, mulai kurang lebih di bulan Maret April. Di sini kemungkinan setelah naik akan ada satu jatuh-jatuhan, tapi mungkin nggak jauh jatuhnya. Karena 11 Januari sampai 11 Maret, based on statistik 90-an% itu arahnya ke atas. Artinya, dengerin baik-baik, closing price di 11 Januari akan lebih rendah daripada closing price 11 Maret. Sekali lagi, closing price 11 Januari lebih rendah dari closing price 11 Maret, berarti harga di 11 Maret lebih tinggi. Sun moves in Aquarius. Tanggal 21 harusnya masih tetap akan maintain bullish trendnya karena memang secara structure itu bullish, market structure-nya. But anyhow, kalaupun dia ada drop-drop sedikit, it's okay. Selama Anda tahu 11 Januari sampai 11 Maret harusnya naik dan kemudian mulai di April onwards ini mulai naik. Itu agenda 2022, mudah-mudahan terjadi lagi, didukung sama alam semesta. Nah, biasanya info-info kayak gini bandar bakal kesel nih, ya kan? Nggak happy mereka. Dan kemudian di sini ada market cycle. Ini kita pakai cycle. Kalau kita lihat peak point dari cycle ini terjadi reverse, bottom point di sini terjadi reverse, di sini terjadi reverse. Ya. Nah, nextnya itu di sini, cycle berikutnya, ini tanggal 24. Jadi ada beberapa tanggal IF Futures seperti biasa saya bagikan ke Eclipse, tetapi ada satu yang kemungkinan besar akan terjadi market reversal, kurang lebih kayak gini. Jadi bagi Anda yang tidak paham market reversal atau trend reversal atau swing low, swing high, silakan belajar dulu supaya nanti nggak misleading, nanti bully-bully di video ini bikin malu masyarakat Indonesia nanti ya. Jadi swing high dan swing low sebagai titik reversal point, itu perlu dilihat apakah nanti bottom reversal, apakah itu nanti peak reversal, but anyhow, tanggal 24 kita patut waspadai, biasanya plus minus 1 hari antara 23 atau 25-nya. Ya, dan jangan lupa tanggal 18 ini ada full moon phase, jadi itu juga akan menjadi reversal point. Mudah-mudahan indeks masih bisa naik satu tarikan lagi. Oke. Terus kalau kita lihat jangka pendeknya, kalau kita perhatikan dari tabel ini adalah kecepatan bulan. Jadi moon speed-nya sekarang itu adalah 11 derajat, di mana ini kecepatan yang pelan sekali. Dan kalau kita lihat chart grafiknya, ini kecepatannya 11 derajat sampai 15 derajat di sini. Tetapi di bulan Januari ini kecepatannya tidak akan naik sampai 15. Tapi kita sekarang lagi di posisi ini ya. Ini tanggal 17 ini kita buat video ini. Dia akan naik terus sampai ke atas, terus kemudian dia melemah. Biasanya ketika bulan itu bergerak lebih cepat dari 11, 12, 13, 14 dan seterusnya 15 derajat per hari misalnya, itu indeks kita akan cenderung mendapat momentum bullish. Ini yang menarik. Jadi kita punya kesempatan untuk didukung bullish oleh moon phase kali ini ya.
Kenapa? Karena moon pace-nya ini yang akan membuat indeks kita bertahan setidaknya dan memiliki kesempatan untuk naik lebih tinggi ya. Jadi ini daripada moon speed-nya, dan kemudian ingat ada moon declination yang terjadi di mana moon declination biasa turning point, makanya tanggal 14 kemarin mulai turning. Terus kita harapkan itu adalah pengaruh daripada moon declination-nya dan nanti bisa terus up sampai nanti di full moon. Oke. Nah, sekarang kita akan perhatikan saham apa nih yang menarik. Kita akan perhatikan beberapa saham yang kira-kira bisa 30% nih. Kalau misalnya kita tarik dalam waktu 3-4 bulan ke depan. Satu, Harum. Di tengah-tengah gejolak tentang batu bara, saya percaya Harum ini adalah salah satu primadona. Terjadi satu rejection di weekly chartnya. Ini rejectionnya kuat dari support. Terus kemudian dia break daripada consolidation di sini. Kalau kita turunkan di daily-nya, seharusnya ada doji di sini bisa melanjutkan kenaikan. Jadi kita juga perhatikan ya, ini ada descending broadening wedge guys. Ini pattern yang cukup kuat dan memang sudah di break ya. Ini descending broadening wedge-nya. Saya lihatkan ini ada garis di bawahnya, set ya. Begitu dia break, dia retest, ada doji, mudah-mudahan ini melanjutkan kenaikannya. Jadi Harum itu paling tidak kalau kita hold cukup panjang, Anda harusnya bisa panen sih ya, harusnya. Paling nggak di level 13.000 ini maksimal ya. Mungkin satu kali tarikan nanti sampai 13.000. Nanti diperhatikan ya, karena saya nggak mungkin akan update terus. Perhatikan, Anda pelajarin price action-nya. Arto ini saya juga suka. Price structure-nya jelas-jelas bullish. Terus kemudian Anda bisa lihat di sini ada inverted head and shoulder-nya. Ini baru fresh reversal. Harusnya masih bisa meledak lagi ke atas ya. Ini saham Arto, mudah-mudahan besok sudah running. Terus kemudian kalau kita lihat temennya ini gimana? Selain BBHI ya. Oke, ini BBYB juga sama bullish structure, dan kemudian kalau kita lihat di sini ini udah kena area supportnya. Mudah-mudahan dia punya satu momentum yang kuat untuk naik, dan strategi yang keren sih sebenarnya kalau bisa breaking out daripada trendline ini ya. Kalau kita masuk, stop lossnya saya rasa di bawah sini. Jadi sorry, nih di bawah 2000 ya stop lossnya. Memang agak jauh range-nya, jadi harus berhati-hati. Other than that, seperti biasa, saya masih percaya banking besar ini juga akan menarik. BBRI sudah mulai consolidate dan kemudian naik, ini retest dan di sini bikin base. Begitu kelar base-nya meledak, harusnya ini akan kuat ke atas ya. Ini kayak mau bikin inverted head and shoulder juga, dan begitu ini meledak, wow, harusnya lanjut terus sampai ke atas, dan ingat ada gap di 4.700-an. Jadi ini adalah salah satu pilihan-pilihan saham yang secara forecast-nya saya bisa sampaikan menarik. Kalau ada ide yang lain, ada pertanyaan lain, silakan silakan chat komen di bawah. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya mau join ke A-Club Super App untuk trading bareng, tentunya di market yang tidak menentu, kalian butuh market research dan kemudian trading signal based on astrology trading, dan terutama adalah bagaimana memandu Anda dengan e-learning yang lengkap di A-Club. Terus kemudian dari tutorial trading ada Zero to Hero, ada astrologi trading basic di sana. Kita bisa sama-sama, nanti saya akan ajarkan gimana caranya mengaplikasikan di real market setiap hari. Bayangin ya, kita tiap hari belajar, kita udah belajar, saya pandu, ini analisisnya, ini cara eksekusinya, ini stop loss-nya, ini TP-nya. Kalau kena stop loss harus gimana. Jadi benar-benar at least Anda setahun di A-Club, Anda akan jadi trader pro. Oke, ini WA-nya, silakan WA, dan sampai ketemu di trading room. Tentunya nanti juga kita akan ketemu lagi di Trade Planner episode berikutnya. See you guys.